boy. Halo teman-teman yang budiman. Jumpa lagi di Kopi Wi-Fi Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita yang berjudul Anna and the Apocalypse. Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Anna yang ingin hidup mandiri dan secara tidak sadar kota yang ia tinggali sedang terserang virus zombie. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama ya. Kita langsung aja mulai alur cerita filmnya. Dan setelah itu kalian jangan lupa like, komen yang positif, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cekidon. Berawal dari seorang ayah akan mengantar anaknya dan sahabat anaknya ke sekolah dengan mobil. Ayahnya bernama Shepard dan anaknya yang bernama Anna serta sahabat Anna yang bernama John. Di dalam mobil sang ayah menanyakan tentang malam Natal nanti tetapi Anna tidak bisa karena malam ini Anna dan John harus bekerja. Ayahnya menyuruh agar Anna tidak usah bekerja dan beristirahat, tetapi Anna tidak mau. Lalu John pun keceplosan soal tiket yang telah Anna beli. Anna langsung meneriaki John, dan John terkaget. Tuan Shepard pun menanyakannya untuk apa tiket tersebut. Anna tidak mau menjawab tetapi Tuan Shepard terus memaksanya dan akhirnya Anna menjawab bahwa ia hanya ingin berlibur. Tuan Shepard pun melarang Anna agar Anna lebih fokus lanjut kuliah dulu. Tetapi Anna menjawab kalau ia tak ingin lanjut kuliah. Tuan Shepard pun kaget mendengar ucapan Anna dan langsung menghentikan mobilnya dengan mendadak. Dan Tuan Shepard melihat ke belakang dan sedikit mengomeli Anna karena tidak ingin lanjut kuliah. Setelah tiba di halaman sekolah, John berterima kasih atas tumpangan dan pamit pergi ke dalam terlebih dahulu. Lalu Tuan Shepard menanyakan lagi soal tiket, kemana Anna akan pergi dan Anna menjawab ia hanya ingin liburan ke Australia. Sang ayah pun melarang Anna untuk berangkat ke Australia karena takut terjadi sesuatu pada Anna. Lalu Anna kesal dan melarang ayahnya ikut campur urusannya dan merasa ia bukan anak kecil lagi. Tuan Shepard memarahi Anna dan Anna pun langsung bergegas masuk ke sekolah tanpa pamit ayahnya. Sesampainya di dalam sekolah, John tidak sengaja menjatuhkan barang milik temannya bernama Steph. Lalu tak lama Anna tiba. John dan Anna ingin membantu mengambil barang tersebut tetapi Steph menolaknya. Steph mengangkat barang itu sendiri dan segera pergi meninggalkan Anna dan John. Di lorong sekolah terlihat seorang guru sedang marah-marah. Lalu guru tersebut bertemu dengan Steph dan melarangnya untuk tidak meliput kisah tunawisma dan guru ini terobsesi ingin menggantikan posisi kepala sekolah yang bernama Tuan Yil. Dan guru ini memiliki peraturan yang aneh ketika murid membawa kendaraan di sekolah maka kendaraan tersebut menjadi miliknya, lalu ia menyita kunci kendaraan Steph karena Steph membawa kendaraan. Steph pun memberikan kunci miliknya. Lalu guru itu pergi masuk ke ruangan guru. Anna sedang di loker. Ia membuka pintu loker dengan perasaan sedih dan Anna terlihat sangat sedih saat melihat tiket liburannya yang sengaja ia letakkan di loker sekolahnya. Lalu Anna menutup lokernya dan berjalan menuju panggung latihan. Anna sudah tiba di depan panggung, lalu temannya yang bernama Lisa datang menghampirinya. Lisa sedang mempersiapkan dirinya untuk tampil di pentas sekolah. Lalu Anna menceritakan bahwa ayahnya sudah mengetahui perjalanannya. Dan Lisa menanyakan bagaimana hasilnya. Anna hanya menunduk sedih. Tiba-tiba guru yang menyebalkan yang bernama Tuan Savage itu masuk ke atas panggung. Lalu ia mengomel tentang semuanya. Dan menyuruh murid-murid bergegas untuk bersiap-siap. Lalu mereka lari pergi bersiap-siap. Anna akan pergi bergegas ke kantin sekolah, tiba-tiba saat di tengah perjalanan Anna mendengar suara nafas di belakangnya dan ternyata ada seorang siswi sedang menyemprot obat sesak nafas. Dan tiba-tiba seseorang melemparkan sesuatu ke baju siswi itu, dan siswi itu kaget lalu berlari pergi karena ketakutan. Ternyata yang melempar adalah salah satu siswa yang tengil yang bernama Nick. Mengetahui itu Anna mengomelinya, justru Nick menggodanya untuk mengajak nongkrong di kantin. Tiba-tiba ayah Anna muncul di belakang Anna dan mengusir Nick yang sedang menggoda anaknya. Nick langsung bergegas pergi begitu pula dengan Anna tanpa berkata apapun pada ayahnya. Anna pun pergi ke kantin dan makan bersama teman-temannya Lisa, John dan Chris. Saat itu Anna melihat ke arah Nick, dan Nick seperti menggodanya. John yang melihat itu menyuruh Anna untuk mengabaikannya. Tak lama datanglah Steph yang ingin meminta tolong kepada Chris untuk merekam sesuatu bertujuan untuk menghadang Tuan Savage yang ingin mengacaukan blok sekolah. Steph pun ingin melihat apakah Tuan Savage dapat menggagalkan rencananya kali ini.
Setelah Chris setuju membantunya, Steph pamit pergi. Dan bel sekolah berbunyi, semua kembali masuk ke kelas. Siang hari sewaktu pulang sekolah Anna bertemu Steph di parkiran yang sedang kebingungan membuka mobilnya karena kunci mobil Steph diambil oleh Tuan Savage. Anna ingin akrab dengan Steph, tetapi Steph sepertinya tidak. Lalu Steph menyinggung tentang ibu Anna, dan membuat Anna sedih, lalu ia pergi meninggalkan Steph. Lanjut ke malam hari, saat itu Lisa sedang tampil di pentas dan bernyanyi menggunakan baju seksi, Tuan Savage pun kesal melihat pakaian Lisa saat itu. Dan Tuan Savage pun langsung ingin menghampiri Lisa. Saat perjalanan menghampiri Lisa, Tuan Savage mendengar suara aneh di dalam ruangan. Tuan Savage pun membuka pintu tersebut dan ternyata ruangan itu kosong dan hanya ada abu berterbangan. Lanjut ke Anna, saat malam itu Anna dan John bekerja di sebuah klub. Sepulang dari klub mereka berdua mampir ke sebuah taman untuk beristirahat. Di sela istirahat Anna bercerita kepada John tentang masa kecilnya saat ibunya masih ada. Sebagai sahabat John pun memberi semangat kepada Anna agar Anna tetap lanjut kuliah dan menjadi orang sukses. Keesokan harinya Anna bangun kesiangan. Anna pun kaget saat melihat HP menunjukkan pukul 8.30. Setelah selesai mandi Anna bergegas berangkat ke sekolah dan bernyanyi gembira. Saking gembiranya Anna tak sadar di sekitar Anna banyak zombie yang sedang menyerang warga. Setelah Anna bertemu dengan John di suatu tempat mereka berdua menemukan sebuah zombie berkostum boneka salju. Zombie tersebut ingin menyerang Anna dan John. Di situ John sangat ketakutan. Anna pun memberanikan diri untuk melawan zombie tersebut, dan Anna pun berhasil melumpuhkan zombie tersebut. Suasana di sekolah mulai panik. Tuan Savage pun berusaha menenangkan semua orang, dengan alasan pemerintah akan menyelesaikan semua ini dan di sekolah dekat dengan pangkalan militer. Tuan Savage berharap militer bisa membantu mereka semua. Saat di klub terlihat Steph dan Chris sedang was-was karena ada suara pintu terbuka. Mereka berdua membawa senjata masing-masing, dan ternyata yang datang adalah Anna dan John. Steph memastikan apakah Anna dan John tidak terkena gigit oleh zombie. Ternyata Anna dan John baik-baik saja. Chris bercerita tentang kejadian semalam ada orang yang berteriak zombie. Chris pun tak percaya, malah menganggap itu lelucon. Lalu Steph, Anna, dan John pun melihat berita tentang virus yang tengah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Setelah situasi aman, mereka berempat berencana akan pergi ke sekolah, dan meminta pertolongan militer. Saat di toilet Anna mendengar sesuatu di dalam kamar mandi, dan ternyata di dalam kamar mandi terdapat zombie. Akhirnya Steph membunuhnya. Tak lama kemudian ada beberapa zombie yang keluar dengan cara menghancurkan tembok. Anna dan Steph pun lari menghampiri John dan Chris yang sedang asik bermain bowling. Mereka berempat berusaha melawan zombie tersebut, dan akhirnya mereka berempat berhasil membunuh zombie tersebut. Tetapi tiba-tiba seluruh listrik padam, hanya ada cahaya ledakan bom di luar. Pagi harinya Chris dikagetkan dengan suasana di luar. Chris pun menyuruh mereka bertiga melihat sendiri kondisi di luar, dan ternyata semua militer menjadi zombie. Anna, John, Chris ingin sekali meninggalkan tempat ini dan menuju ke sekolah untuk menemui keluarga masing-masing. Tapi Steph kebingungan meminta bantuan kepada siapa lagi. Untuk berjalan ke sekolah, Chris pun memiliki ide konyol dengan cara bersembunyi menggunakan bak balon mandi bola. Saat mereka bersembunyi di balik bak mandi balon tersebut, datanglah Nick yang ingin membantu mereka berempat menuju ke sekolah. Steph pun menyuruh Chris untuk merekam situasi di sana. Akhirnya Nick dan teman-temannya akan membasmi semua zombie. Dan akhirnya Nick dan teman-temannya berhasil mengalahkan zombie tersebut. Situasi di sekolah makin parah. Tuan Savage mengajak semua untuk meninggalkan sekolahan, tetapi Tuan Savage tidak mau meninggalkan sekolahan karena dia ingin menguasai sekolah ini. Kembali ke suasana Anna dan teman-temannya, Nick menyarankan untuk melewati jalan pintas menuju sekolah, dan mereka pun mulai jalan melewati jalan pintas yang gelap tersebut. Seperti biasa Chris tetap merekam suasana perjalanan, dan saat itu mereka semua dikagetkan oleh beberapa zombie yang tiba-tiba muncul. Mereka semua pun lari menyelamatkan diri masing-masing. Saat itu Anna kehilangan jejak sahabatnya John. Nick pun menemui temannya yang telah menjadi zombie. Saat itu Chris terjatuh. Chris ingin menyelamatkan handphonenya dan untungnya selamat. Saat tiba di suatu ruangan, Steph memberi nasihat kepada Chris atas perbuatan konyol tadi agar meninggalkan handphone tersebut, dan Chris memberi alasan karena di handphone tersebut banyak kenang-kenangan Lisa dan neneknya. Akhirnya Nick mengajak mereka semua melanjutkan perjalanan supaya tidak terlalu malam. Saat tiba di sekolah, saat sedang berjalan berdua Anna dan John, mereka berbincang-bincang seru. Tak diduga tangan John tergigit oleh zombie. Anna berusaha mengajak John pergi, tapi John menolak karena John sudah terinfeksi virus. John pun menyelamatkan Anna agar dia tetap pergi ke sekolah menemui ayahnya. Anna akhirnya meninggalkan John karena John telah diserang oleh para zombie.
Setiba di sekolah, suasana sekolah begitu sepi, hanya ada Tuan Savage. Akhirnya Tuan Savage memberi jalan untuk mereka berempat, dan ternyata Tuan Savage menjebak mereka di ruangan yang penuh zombie. Mereka berempat pun bergegas mencari keluarga mereka masing-masing. Chris sedang berjalan dengan Steph dan Chris mendengar suara nyanyian Lisa di dalam ruangan. Chris membukanya dan ternyata benar itu memang Lisa. Lisa waktu itu menyelamatkan nenek Chris yang sedang sakit jantung, karena saat itu Tuan Savage membuka pintu yang sangat banyak zombie, dan saat itu neneknya telah meninggal dunia karena sakit jantung. Chris bangga bisa bertemu neneknya meskipun sudah meninggal, setidaknya bukan jadi zombie. Kembali di keadaan Anna dan Nick sedang diserang oleh beberapa zombie. Nick pun memancing zombie tersebut agar mengikuti Nick, dan Nick menyuruh Anna untuk mencari ayahnya. Chris, Lisa, dan Steph sedang sibuk mencari kunci untuk keluar, dan akhirnya Chris dan Lisa terkena gigitan zombie. Mereka berdua pun saling berpelukan. Steph pun segera meninggalkan mereka. Sementara Anna terus mencari ayahnya yang sedang disandera di atas panggung oleh Tuan Savage. Tuan Savage menyuruh Anna menunjukkan bakatnya, dan Anna pun mulai bernyanyi sambil melawan zombie yang menyerangnya, dan Anna berhasil menyelamatkan ayahnya dari sanderaan Tuan Savage. Tuan Savage tidak terima Anna bisa melewati semua ini dan Tuan Savage mengancamnya. Tuan Sever tidak diam saja. Anna dan sang ayah melawannya, akhirnya Anna dan ayahnya selamat. Tak lama kemudian datanglah Nick dengan selamat. Tuan Sever tidak suka kalau Anna dan Nick pacaran, tapi ternyata Anna bukan pacar Nick. Akhirnya Nick mengajak Anna untuk pergi, dan Anna mengucapkan selamat Natal ke ayahnya dan sebaliknya, dan saat di luar sekolah sangat banyak zombie. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh Steph untuk menyelamatkan Anna dan Nick, dan akhirnya mereka bertiga selamat. Oke lah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.